Semuanya, saya mengundang kita semua, mungkin yang baru datang boleh segera mengambil tempat duduk masing-masing. Welcome back Tio dari Vietnam. Mengucap syukur untuk anugerah dan pimpinan Tuhan bahwa hari ini kita semua boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu GKI San Francisco hari Minggu. Hari ini tanggal 23 Maret 2025 dan kebetulan adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Sebelumnya, mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mengundang kita semua untuk boleh menundukkan kepala, kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala pimpinan-Mu dan juga anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, dan terutama untuk di sepanjang minggu ini Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang tidak dapat kami hitung Tuhan, tapi semuanya itu telah kami rasakan dan kami percaya semua itu berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk boleh mendengar firman-Mu, kami rindu untuk boleh menaikkan pujian, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang bertahta di atas segala pujian, Engkau yang bertahta di atas segala doa yang akan kami naikkan. Untuk setiap firman-Mu yang akan kami baca, biarlah semuanya itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah semuanya itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menjadi pembawa buah-buah itu Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami secara khusus juga mau berdoa Tuhan untuk Pendeta Yohanes yang hari ini akan membawakan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan berbicara langsung Tuhan melalui dirinya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memakai dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan kami juga boleh bertumbuh ke dalam iman kepada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, tapi kami tahu Tuhan Engkau yang menjadikan kami sempurna hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh pulang dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh berkat Tuhan, dan juga hati yang rindu Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih lagi, yang lebih mencintai-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setiap minggu dalam masa Prapaskah, kita akan memadamkan satu lilin sebagai tanda perjalanan Yesus menuju penderitaan dan kematiannya. Ini adalah momen bagi kita untuk merenungkan kesetiaannya, pengorbanannya, dan kasihnya yang tak tergoyahkan. Saya mengundang jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Jadikan Tuhan kehendak-Mu. Datanglah, mari kita berkumpul untuk menyembah Allah kita yang kekal. Kita berkumpul bersama untuk berbagi dengan anak-anaknya berkat-berkat masa lalu yang telah kita terima dari Allah kita.
Datanglah, mari kita berkumpul untuk menyembah Allah kita yang dahsyat. Kita berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Allah bagi kita hari ini. Datanglah, mari kita berkumpul untuk menyembah Allah kita yang mulia. Yang berkenan dalam penyembahan, kesaksian, dan pelayanan kita. Kita berkumpul bersama untuk membagikan harapan dan kepercayaan kita kepada Allah yang penuh belas kasihan dan tak pernah gagal untuk melupakan kita. Amin. Kita sambung dengan kasih Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Nas pembuka diambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kita sambung dengan lagu Taat Setia.
Mari kita membaca pengakuan dosa ini bersama-sama. Allah yang penuh hikmat, kami mengakui kebodohan jalan kami dan kegagalan kami untuk mengikutimu di jalan yang benar. Kami telah menyimpang, kami tersesat. Kami telah mendahulukan kepentingan kami sendiri dengan merugikan orang lain. Kami telah gagal untuk bermurah hati kepada orang miskin dan meninggalkan upaya kami untuk menegakkan keadilan. Kami merasa noda dosa kami, ya Allah. Kasihanilah kami sesuai dengan kasih setiamu. Sucikanlah kami dari dosa. Mampukanlah kami untuk hidup lebih setia sebagai hamba-Mu, untuk selalu mencari kepemimpinanmu yang tak tergoyahkan, dan memohon tangan-Mu untuk membimbing hidup kami. Engkaulah yang abadi dan maha besar, bagimu kehormatan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ketika kami tersesat, Engkau selalu mencari kami, membawa kami kembali kepadamu seperti gembala yang baik. Firman-Mu memberitahu kami tentang sukacita di surga yang menanti kami. Kiranya sukacita ini mengalir dalam hidup kami setiap hari dan tercermin dengan setia di dunia sekitar kami. Syukur kepada Allah. Amin. Seated. I would like to invite the children. Please come forward. Hello. How are you?
Today's lesson is about Jesus' statement, I am the door. We all have door in our home, right? So we are familiar. When Jesus said, I am the door, our mind remind us about the door to enter our home. And in our house, there's not only the outside door, but we also have the door to our bedroom, to the restroom, maybe door to the backyard, to the garage, and many other doors. And the doors are made of many things, right? Can you tell? Like the door made by wood, or the door can be made by iron, or by steel, or by screen. One time I had the door only by the screen to protect me and the people in our house from bug, from bee, from fly, so that they will not go inside our home. So when Jesus said, I am the door, we're thinking about the door physically, but actually what Jesus means is the door in the sense that we can go into God the Father, to the kingdom of God. And I have a paper here to illustrate about the door that Jesus mentioned. Do you want to see? Yes? Okay. Out of this paper, I will try to make the door so that you and I can enter through this door. So, okay, so I make sure I do it right. First, I do like this to make the door, and then you will see soon it's a small door that Jesus said, if you want to go to God the Father, you have to go through me. I am the door. So, I cut this one to make the door. Then, I have two doors. One I'll keep it here, and the other one I'm going to show it to you. So, is this like a door? Open, close, open, close. But do you think you can go through this door? Too small, right? But if Jesus said, you can come to me through this door, we need to have faith to believe that when Jesus said, you can come to me through this door. Will you believe if Jesus said, come to me through this door, and you can come through this door? Yes? How is that possible? Let me try if you can go through this door. Anybody want to try? Okay, come over here. Oh, that's squeezy. Too tight. Okay, let's try this way. So when Jesus said, you can come to me through this door. So we're going to demonstrate with faith, we will be able to go through this door. And with stronger faith, you will see that this door will be open big, so we all can go through this door. Now you think the door can be bigger? Now we're going to see. Whoa, the door is going to be bigger. Now, who want to try go to this door? How about you? Let's see if you can go to this door. Wow. Yeah. Who else want to try? Yeah, come here. Jesus said, come to me through this door, and you can come and then go through this door. Yeah, good job. Who else want to try? Come on, come. Are you sure you believe when Jesus said you can come to me through this door? Okay. Oh yeah, good job.
How about me? Do you think I can go through this door too? Maybe, a little bit back. That's right, that's right. Successful! I did it. I go through this door. So whenever Jesus tell us something, like Jesus said, I'm the light of the world. I'm the resurrection and the life. And Jesus said, I'm the good shepherd. We have to have by faith to believe. Now, you believe that Jesus is the door, the only door to come to God the Father, to go to heaven? Yes? Amen. Shall we pray together? Thank you, Lord, for becoming the door for us. Yeah? You repeat after me. Lord Jesus, thank you so much. You are the door to heaven. To heaven. We believe you, Lord, and we thank you because you are our Savior, the door to heaven. In Jesus' name, we pray. Amen. God bless you all. We're going to have a scripture reading. John chapter 10, verse 1 to 10. The good shepherd and his sheep. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he's brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him, because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will just run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus uses figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Demikianlah firman Tuhan. Mari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sebab Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala agung. Kau adalah terang dunia yang membawa terang di dalam kehidupan kami. Kau adalah roti hidup, Tuhan. Memang kami butuh roti untuk kami makan secara jasmani, menguatkan kami. Tetapi kami lebih lagi perlu akan makanan rohani yang saat ini kami rindukan, kami nantikan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, puaskan hati dan jiwa kami dengan roti kehidupan-Mu. Bapa, tolong kami untuk mengerti pada waktu Engkau berkata, akulah pintu, supaya kami pulang dan kami membawa arti rohani yang penting untuk kehidupan kami. Bahwa pada waktu Engkau menjadi pintu di dalam hidup kami, Tuhan, kami akan dipuaskan, kami akan dikenyangkan, kami akan dilindungi, kami akan menerima semua benefit yang Kau sediakan bagi kami. Sekarang kami mau duduk diam, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga apa-apa yang mengganggu kami saat ini kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan isi hati suara-Mu.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan membawa firman Tuhan hari ini. Saudara, pada waktu kita belajar firman Tuhan, saudara, ini adalah firman yang kudus, firman Tuhan yang hidup. Apa-apa yang saya katakan, mungkin penafsiran saya, pendapat saya, tidak penting. Tetapi pada waktu saudara dengar firman Tuhan dan saudara membuka hati dan terima firman Tuhan, saudara, firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Dan saya berdoa pada waktu Tuhan Yesus membuat pernyataan akulah pintu, kita akan mengerti istilah pintu ini dari segi rohani. Dari segi jasmani tentu semua kita sudah tahu ya, pintu itu bagaimana. Kita semua ada pintu di rumah kita, ada pintu yang terbuat dari berbagai-bagai bahan, ada pintu yang buat dari bambu, pintu dari kanvas. Kalau saudara ke tent, pintunya hanya dari kain saja. Mungkin ada pintu kalau saudara ke bank, ada pintu dari baja yang tebal karena di situ disimpan uang dan barang-barang yang berharga. Nah, saudara, mungkin saudara punya pintu rahasia di rumah, saudara punya pintu yang membawa saudara ke pantry. Wah, ada banyak makanan di situ. Saudara, ada pintu yang membawa saudara ke tempat tidur yang dimana saudara bisa beristirahat. Ada berbagai pintu dibuat oleh manusia dan berbagai-bagai modelnya ya. Ada yang sangat unik sekali desainnya, ada yang sederhana dan pintu yang mahal, ada pintu yang sangat murah, ada pintu yang tebal, yang tipis, yang kuat, yang rapuh, yang gampang roboh. Saya pernah ada pintu screen di belakang rumah saya waktu saya tinggal di Antioch. Ada anak-anak lari-lari, dia tidak lihat ada pintu screen karena tipis pintu screen itu ya. Jadi waktu dia lari, dia tabrak, pintunya hancur. Jadi jatuh roboh karena ditabrak oleh anak kecil saja. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang the great I am di dalam 7 minggu ini, saudara, salah satu yang Tuhan Yesus ingin tekankan di dalam khotbah hari ini adalah aku adalah pintu, dengan maksud mengandung suatu arti yang rohani. Tuhan Yesus tidak berkata aku adalah pintu, bukan secara fisik dia pintu, tetapi ada metafor, ada arti rohani yang penting untuk hidup kita sekalian, yang kita bisa lihat aplikasinya, bergunanya Yesus sebagai pintu kalau kita mengakui, kita menerima dia sebagai pintu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, semua 7 the great I am yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam 7 minggu seri khotbah ini, kita belajar Tuhan Yesus berkata aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia. Saudara ingat ya, minggu-minggu lalu saya tidak ada di sini tetapi belajar tentang Yesus sebagai terang dunia. Dan hari ini kita akan belajar Yesus sebagai pintu, dan minggu depan juga masih giliran saya berkhotbah tentang Yesus adalah gembala yang baik. Lalu pada minggu yang kelima nanti Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, Yesus pokok anggur yang benar, dan pada hari Paskah mencapai puncaknya kita diingatkan tentang Yesus yang hidup dan dia berkata akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun ia telah mati dia akan hidup. Nah, hari ini kita akan fokus kepada minggu yang ketiga tentang akulah pintu. Nah, saudara, ini diambil dari Yohanes pasal 10. Kita akan lihat dulu ayat 1 dan kita akan lihat lebih detail tentang arti daripada ayat-ayat ini. Tuhan Yesus berkata, sungguh benar kataku ini. Jadi saudara, kalau dalam bahasa verily, verily, sungguh-sungguh saya katakan ini. Jadi suatu hal yang ditekankan penting, ini perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan orang yang masuk ke dalam kandang domba lewat pagar dan tidak melalui pintu tetapi memanjat lewat jalan lain. Jadi ada orang yang mengharapkan untuk bisa masuk ke surga melalui cara lain, bukan melalui Yesus Kristus. Saudara, Yesus adalah pintu, tetapi ada orang yang mau masuk dengan memanjat pagar, misalnya dengan melompati tembok dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus berkata itu adalah pencuri dan perampok. Itu sebabnya kita dengar pepatah bilang ada banyak jalan ke Roma. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita hanya ada satu jalan
kepada Bapa di surga. Hanya ada satu pintu yang benar, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, dialah gembala domba. Kalau saudara lihat kalimat ini, Yesus adalah pintu dan dia adalah gembala domba. Dan minggu depan kita akan belajar dia sebagai gembala yang baik. Dan saudara, penjaga kandang membuka pintu untuk dia. Jadi atas kehendak Allah Bapa mengizinkan Yesus sebagai pintu yang dibuka. Dan domba-domba mengikuti suaranya. Suara siapa? Suara gembala. Kalau saudara adalah domba-domba dari Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita, maka dia memanggil kita. Ia memanggil mereka dengan namanya. Artinya ada intimacy ya. Ada rasa dekat sehingga dia bisa recognize kita by name. Dia tahu kita. Dia tahu berapa banyak rambut di kepala kita. Jadi saya nggak bisa bayangkan itu kalau ada gembala yang ada ratusan domba dan dia memberi nama dombanya satu persatu. Dan apalagi semua umat manusia yang percaya Yesus adalah gembala kita sebagai pintu itu mengenal setiap dombanya. Dan dia tahu betul apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, domba-dombanya. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan menuntun kita keluar. Dan setelah domba-domba itu dibawa keluar, gembala itu berjalan di depan. Jadi kalau ada bahaya, ada apa, dia siap untuk melindungi domba-dombanya. Itulah Yesus, gembala yang baik, siap untuk mati bagi domba-dombanya. Yesus berkorban untuk saudara dan saya karena dia adalah gembala kita yang agung, gembala kita yang baik. Dan domba-dombanya mengikuti dia. Kita tidak mengikuti suara-suara yang lain yang pretend menjadi domba yang sayang sama kita, tetapi bukan gembala yang sesungguhnya. Tetapi kalau dia gembala yang sesungguhnya dan kita sungguh-sungguh domba-dombanya, kita mengenal suara gembala kita. Pada waktu dia berseru, kita mengenali suaranya. Saya pernah melihat suatu YouTube, ada suatu tes ya, ada orang yang memanggil domba, dia mempunyai domba-domba juga, dia pretend menjadi gembala dari kelompok domba-domba itu. Dia berusaha dengan berbagai cara memanggil, tapi tidak datang dombanya. Tetapi begitu gembalanya yang sesungguhnya yang tiap hari membimbing domba-domba itu, kemudian memberikan panggilannya, domba-domba itu datang kepada dia. Artinya domba-domba itu mengenali betul suara gembalanya. Mereka tidak akan mau mengikuti orang lain, malah akan lari dari orang itu. Itu sebabnya saudara, kalau saudara ada pengajaran-pengajaran di dunia ini ya, ada macam-macam timbul pengajaran yang berusaha menarik kita untuk percaya dia sebagai Mesias yang baru datang, dia sebagai Mesias yang bisa menolong kita, tapi bukan gembala kita yang sesungguhnya. Saudara akan kenal, saudara akan tahu dia bukan gembala kita yang sesungguhnya. Orang-orang yang disebut di sini sebagai pencuri, sebagai perampok yang berusaha untuk mencuri domba-domba itu, tetapi bukan gembala kita, dan kita kenal suara gembala kita. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Yesus seringkali mengajar memakai perumpamaan dengan maksud supaya mempermudah, supaya orang lebih mengerti. Tetapi dikatakan di sini, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Sehingga Tuhan Yesus harus emphasize. Kadang-kadang Tuhan Yesus memberikan second chance, memberikan third chance, mengajar berulang-ulang. Jadi saudara juga jangan bosan ya. Kalau saudara datang ke dalam rumah Tuhan, oh ini khotbah yang saya sudah pernah dengar nih tahun lalu misalnya. Tapi saudara bisa melihat satu sisi yang lain. Saudara diingatkan, ada maksud Tuhan kenapa kadang-kadang kita mendengar khotbah yang kedua kali yang similar. Supaya kita diingatkan kembali. Seperti kita makan juga, kadang-kadang saya makan gado-gado seminggu sekali, 1 bulan seminggu sekali, juga tidak apa-apa. Senang masih dapat makanan yang apalagi bikinan istri saya. Supaya dia bisa bikin gado-gado besok. Nah saudara, ada kalanya kita juga begitu ya. Ada dengar firman Tuhan yang, oh saya udah tahu. Jangan cepat-cepat menutup pintu hati, oh saya sudah tahu. Saudara bisa mendapatkan sesuatu yang berarti. Hari ini pun mungkin saudara pernah dengar kata-kata Yesus yang berkata, aku adalah pintu. Tetapi apa aplikasi pribadinya untuk kita? Apakah hari ini saudara bisa membawa suatu arti rohani yang dalam karena pengajaran Tuhan Yesus yang berkata,
aku adalah pintu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, maka sekali lagi ia berkata, sungguh benar kataku ini. Pay attention, sungguh-sungguh benar perkataanku ini. Akulah pintu untuk domba. Saudara, apa artinya itu buat saudara pribadi? Saya merenungkan ayat-ayat ini. Lalu saudara, saya menulis ada 3. Yang pertama, pintu merupakan suatu undangan untuk masuk. Saudara pernah datang ke rumah orang, lalu saudara, orang yang tinggal di dalam rumah itu, saudara tahu dia ada di dalam, tapi dia tidak mau membuka pintu. Artinya saudara tidak di welcome. Betul? Ada juga yang banting pintu buat saudara. Artinya dia tidak senang sama saudara. Jadi saudara jangan pernah datang lagi kira-kira begitu ya. Dia banting pintu. Tetapi pintu yang terbuka adalah pintu Yesus yang membuka diri begitu besar, begitu luas, sehingga saudara ada pilihan untuk menerima undangannya atau tidak. Pintu merupakan suatu undangan yang bersifat pribadi buat saudara untuk masuk. Dan kalau saudara masuk, saudara menikmati apa rencana Tuhan di dalam. Karena pada waktu saya datang ke rumah seseorang, ada orang yang sudah menantikan bahkan. Begitu dia tahu mobilnya parkir, dia sudah tahu. Oh, pendeta sudah datang misalnya. Dia cepat-cepat buka pintu, menyambut. Dan pada waktu kami masuk di dalam, dia sudah siapkan Coca-Cola, atau dia sudah siapkan sesuatu yang kita senang. Diajak kita ngobrol. Dan saudara, kalau saudara tidak di welcome, wah saudara jangankan dibukain pintu ya. Tapi kalau saudara kita dibuka pintu, artinya the owner, the host welcome us ya. Dia menyambut kita. Saudara mungkin disajikan, kalau orang Indonesia banyak yang menyajikan makanan loh. Udah makan belum? Kalau bilang udah, belum kali gitu ya. Jadi tetap dipaksa untuk menikmati blessing yang ada di dalam rumah itu ya. Dan itulah saudara rencana Tuhan untuk berkata aku adalah pintu supaya saudara boleh masuk. Tetapi saudara juga punya hak untuk tidak mau masuk. Itu sebabnya saudara Tuhan Yesus menawarkan dirinya. Lihat, aku mengetuk di depan pintu hatimu. Kalau engkau membuka pintu hati, dia adalah pintu, tetapi dia mengetuk pintu hati kita supaya kita masuk ke pintu yang dia siapkan bagi kita, supaya saudara dan saya mengalami rencananya yang agung, supaya kita bisa menjadi produktif di dalam hidup kita, supaya kita bisa mempunyai meaningful life, supaya kita bisa mempunyai purposeful life, hidup yang bertujuan. Dan saudara, dia mau saudara kita masuk. Saudara, dikatakan di dalam ayat Yohanes 14 ayat 6 yang menjelaskan, Yesus menjawab, akulah jalan kepada Bapa. Dialah pintu untuk mengenal Allah. Saudara, kita lihat satu persatu ya. Tahu dan mengenal beda ya. Jadi saudara, saya kenal kalau saya pergi misalnya ke luar negeri, saya tahu presidennya ini siapa gitu. Tapi saya tidak kenal, tidak ada hubungan pribadi. Saudara, banyak orang bilang saya tahu Tuhan, saya sudah dari kecil ke gereja tahu. Tetapi dia tidak ada hubungan pribadi, tidak kenal apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau saya tanya saudara, saudara hanya tahu Tuhan, apa saudara kenal Tuhan? Kalau saudara kenal Tuhan, saudara bangun tidur, saudara sudah bercakap-cakap dengan dia. Saudara makan, saudara bercakap-cakap dengan dia. Ada orang yang tidak mau percaya waktu melihat kami berdoa. Buat apa kamu berdoa katanya? Kamu yang kerja cari duit. Makanan itu ada di meja makan karena kamu kerja. Tetapi dia tidak tahu di balik semua itu ada Allah yang baik, saudara, yang memberikan kecukupan, yang memelihara kita, yang menjamin kehidupan kita apalagi secara rohani. Saudara, kalau kita kenal dia, saudara, kita akan merindukan pimpinannya. Kita akan merindukan suaranya tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita berdoa, kita ngomong sama Bapak, saya mau ini, Bapak tolong ini, lakukan ini. Jadi kita yang ngatur Bapak di surga.
Jadi saudara, kalau kita ingin diberkati, kita nggak berdoanya, Tuhan berkati ini, berkati ini. Tapi kita melakukan sesuatu apa yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita ada dalam dia, dia di dalam kita, mintalah apa saja. Kalau kita kenal dia, maka saudara kita bisa minta apa saja, dia akan berikan. Artinya kita tidak akan minta sembarangan. Kita tidak akan minta sesuatu yang sesuai dengan keinginan kedagingan kita saja, karena kita kenal dia. Apa yang menjadi isi hatinya? Kita akan meminta sesuatu yang menyenangkan dia, yang menjadi kehendak dia. Sehingga pada waktu kita mengekspresikan apa-apa yang menjadi kerinduan kita, sejalan dengan kerinduan Bapa. Nah saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, akulah jalan untuk mengenal Allah. Saudara ingin kenal Allah betul-betul melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau kita kenal Yesus, kita akan mengenal siapa Bapa kita. Dan dikatakan kita akan kenal Allah dan mendapat hidup. Saudara, ada movie ya, The Dead Man Walking. Saudara, kadang-kadang banyak orang yang dia melakukan aktivitinya begitu busy di dalam kehidupan ini, seperti orang yang di treadmill, kayaknya bergerak terus, tetapi nggak kemana-mana, di situ terus dia. Dia pikir dia udah sampai kemana gitu ya, udah sampai ke tujuan, tapi sebetulnya dia ada di tempat. Atau kita kayak orang yang lagi di rocking chair, ke depan, ke belakang, ke depan, di situ terus sebetulnya. We are not going anywhere. Tetapi saudara, pada waktu kita kenal Allah, kita mendapatkan hidup, kita mendapatkan hidup yang sesuai apa yang dikehendakinya. Sebab dialah yang memberikan kita hidup. Dan saudara, kita hanya bisa menjadi produktif pada waktu kita menjalankan apa yang sesuai didesain oleh pencipta kita. Nah saudara, mari kita lihat bagian yang kedua. Apa maksud Yesus pada waktu dia berkata, akulah pintu? Oh terima kasih Tuhan, sebab pada waktu dia berkata akulah pintu, dia memberikan undangan kepada kita, dan kita menerima undangannya. Kita mau masuk, menerima undangannya supaya kita masuk melalui pintu itu. Tetapi ada hal yang kedua yang Tuhan Yesus juga ingin saudara dan saya mengerti. Pada waktu dia berkata akulah pintu. Pintu merupakan suatu tanda, metafor pemisah. Saudara, ada pintu masuk ke dalam suatu ruangan yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Saudara, pada waktu saudara masuk ke dalam suatu rumah, ada yang memisahkan antara yang di luar dan yang di dalam. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Jadi di dalam ada keselamatan, di luar tidak ada keselamatan. Jadi saudara, Tuhan Yesus bukan saja mengundang kita untuk masuk, tetapi ingin supaya kita mengerti kalau kita memilih untuk masuk, di dalam saudara akan menemukan keselamatan. Nah saudara, suatu hal yang ekstrim dikatakan, pemisahan ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Jadi saudara, kalau kita tidak masuk, kita di dalam suatu umbrella yang kita bisa terus menerus. Kita kerja keras tapi bolong, dicuri terus oleh si iblis. Kita terus dibohongi oleh bapa pembohong ini, karena dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak kehidupan kita. Saya sudah kenal banyak orang yang main-main, yang tidak sungguh-sungguh mau menerima Tuhan, yang terang-terangan menolak dia. Kehidupannya dihancurkan, keluarganya, karena iblis tidak akan puas hanya saudara saja. Saudara dihancurkan, anak-anak saudara, cucu, keturunan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Saudara, this a curse yang membuat kita begitu rusak, begitu menderita, karena kita tidak ada di dalam the umbrella of blessing. Pada waktu kita masuk, we enter the gate of heaven. Kita mendapatkan suatu karunia untuk ada di dalam suatu karunia Tuhan. Itu sebabnya di dalam kontras yang berikutnya dikatakan, aku datang, Yesus datang supaya engkau mempunyai hidup yang apa? Berkelimpahan. Saya tidak tahu, banyak orang mentafsirkan hidup yang berkelimpahan itu
hanya dari segi materi saja ya. Tetapi dari pengalaman saya dengan Julia, ada satu kepuasan yang beyond our understanding pada waktu kita ada di dalam Kristus yang sesungguhnya. Ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Pada waktu kita ada di dalam kesusahan, when we are alone, lonely, kita tahu dia tidak pernah abandon kita. Kita tahu penyertaannya ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Daud di dalam Mazmur 23 berkata, walaupun aku berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, pada waktu ada dangers, pada waktu ada badai datang di dalam kehidupan kita, kita merasa ada ketenangan dari Tuhan. Saudara, saya ingat pada waktu anak saya akan dimasuk kamar surgery, pada waktu kita belum masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita diliputi oleh rasa takut sebagai manusia. Karena saya kehilangan anak saya meninggal yang pertama karena leukemia. Lalu anak saya laki-laki pada waktu dia berusia 20-an tahun itu kena brain tumor. Wah saudara, waktu dia kena brain tumor dan dokter berkata dia harus operasi malam ini juga, kalau tidak terlalu berbahaya. Dan kami dihadapkan pada suatu keadaan yang diuji betul-betul untuk masuk ke dalam hadirat Allah dan berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Dan kami tahu anak ini adalah titipan daripada Tuhan. Dan pada waktu kami berbicara dengan Bapa, kami mulai merasakan hati Bapa, dan Bapa berkata kepada kami bahwa kami tidak perlu takut. Itu sebabnya di Alkitab berulang-ulang Alkitab berkata fear not, sebab kita terlalu sering kita diliputi oleh rasa takut. Kita takut tentang kehidupan kita takut tentang masa depan kita takut dengan anak kita takut dengan harta kita hilang. Saya belajar untuk menyerahkan rumah saya kepada Tuhan, menyerahkan istri saya, bukan kepada orang lain, kepada Tuhan, dan menyerahkan anak-anak seperti Abraham ya. Walaupun Tuhan ambil sekalipun, aku percaya Tuhan bisa membangkitkan dia kembali. Demikian Tuhan ingin supaya kita kenal dia, betapa yakinnya kita bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang baik dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kami betul-betul merasa Tuhan bilang, don't you worry, sebab anakmu ada dalam tanganku. Saudara, waktu dia harus tanda tangan, itu saudara, karena dia yang sakit, itu ya, kita orang tuanya yang represent dia. Dan banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupannya kalau dia harus dioperasi. Misalnya dia akan seizures, dia akan buta, atau dia akan paralyzed. Aduh, ngeri sekali secara manusia. Tapi pada waktu apa yang Alkitab katakan, the peace that beyond your understanding, the joy that God can give to us, rencana dia yang beyond apa yang kita bisa bayangkan, dia bisa lakukan dan berikan. Pada waktu kita merasakan itu saudara, kita sudah lega. Dia ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dan habis operasi saudara, memang saudara, wah, minggu-minggu pertama kita lihat apa benar dia bisa normal kembali dan sebagainya. Karena dia nggak bisa menulis, dan pada waktu 2-3 minggu berikutnya dia sudah harus masuk untuk tes di dalam orientasi masuk menjadi vet ya, dokter animal. Dan dia datang, Julia yang harus carry backpacknya karena dia belum mampu untuk lakukan apa-apa sendiri, belum bisa nulis, belum bisa apa. Dan orang-orang anggap ini anak keterlaluan nih, mamanya yang suruh bawa backpacknya. Dia enak-enak tidak bawa backpack, tapi sebetulnya dia ada masalah yang serius ya, habis operasi. Waduh saudara, tapi Tuhan begitu baik. Semalam dia menginap di rumah kami, sudah punya anak 2 laki-laki, lucu-lucu, ganteng kayak engkongnya. Dan saudara, istrinya namanya Loida, sekarang expecting baby number 3. God willing, maybe next year baby number 4. Dan it's just amazing, karena kita banyak ketawa anak-anak muda nggak mau ya punya anak, apalagi 1 sudah cukup, 2 tapi dia mau dan diberkati Tuhan luar biasa. Dan ini kejadian sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, dan dia bahagia dan kami diberikan
apa yang namanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Misalnya saudara, the joy yang kami terima, anak-anak itu kan nginap di rumah ya. Jadi kita jalan, walking around the block apa. Ini anak dua-dua nyanyi. Saya pikir wah nyanyinya suaranya boleh juga nih kayak. So, senang sekali menyaksikan anak itu growing up. Dan Tuhan memberi kita opportunity untuk menikmati anak cucu. Dan memang itu janji Tuhan saudara. Anak cucu akan diberkati. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi saudara, Tuhan datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Dan saudara, kalau kita mencari tangan Tuhan saja, artinya kita apa? Berdoa atau apa, mencari blessing-blessingnya Tuhan. Tapi beda kalau kita mencari seek His face ya, mencari wajah Tuhan, mengenal siapa Allah kita, maka blessing akan follow. Kita akan diberkati. Dan material thing adalah bagian yang otomatis is come, diberkati oleh Tuhan. Jadi keluar masuknya kita pagi, siang, dan malam, puji Tuhan, Tuhan memberkati dan memberikan kesempatan yang baik. Apa yang membuat kita bisa masuk di dalam, masuk ke dalam atau kita hanya ada di luar? Yaitu di dalam pengakuan yang kita lakukan saudara. Makanya kita penting sekali untuk declare dengan mulut kita. Siapa Tuhan untuk saudara? Pada waktu Tuhan bertanya, oke, ada orang bilang aku adalah Elia, aku adalah ini dan itu. Tetapi menurut kamu, Petrus, kita sudah bergaul nih. Tetapi menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus saudara berkata, you are the Messiah, the Son of God. Because I know you personally. Aku kenal engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, perkataan itu datang dari Allah. Dan di atas batu karang ini katanya, aku akan mendirikan gerejaku. Artinya apa saudara? Itu adalah kunci saudara. Kunci. Saudara dan saya diberikan kepercayaan saudara untuk pada waktu kita share the gospel kepada orang lain. Supaya di dalam pengakuan iman tentang siapa Yesus, pada waktu orang membuka hati, pintu keselamatan itu saudara, kita bisa berkata apa yang terikat di surga akan terikat di dunia. Engkau membuka mulutmu dan percaya Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. You must be born again. Dan orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diselamatkan. Dan yang ketiga saudara, pintu itu bukan saja merupakan suatu undangan yang saudara bisa memilih. Tetapi pintu itu memisahkan antara we are under the blessing or under the cursing. Dia membuka pintu yang seluas-luas lebar-lebar. Dia sacrifice hidupnya supaya setiap orang mendapat kesempatan untuk boleh percaya dan mendapat jaminan. Yang ketiga, pintu itu merupakan suatu guarantee. Saudara pernah beli barang, wah iklannya beres dah. Kalau pakai makeup ini langsung mudahan 5 tahun. 2 kali mudahan 10 tahun. Wah saudara, tetapi ternyata bohong ya. Hanya itu sekarang saya ingat-ingat dulu tuh kalau ke McDonald tuh rasanya kalau lihat gambarnya misalnya itu apa ya, hamburger itu segini, luarnya segini. Kan kalau saya lihat gambarnya kayak segini, kok luarnya segini ya. Betul loh, banyak sekarang memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah saudara hati-hati ya, wanita-wanita yang masih single, kalau ada cowok-cowok yang janjinya terlalu muluk-muluk, wah hujan, api pun akan kulewati. Tapi nanti malam kalau gerimis saya nggak datang ya. Bisa loh ada yang begitu, karena dia kutip dari sajak. Bukunya siapa tuh dia kutip-kutip untuk ngegombal saja. Nah saudara, kita perlu mengerti jaminan yang ada, yang ya dan amin yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Perhatikan ayat yang ke-9. Yesus berkata, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat." Selamat. Dia adalah resurrection and life. Ia keluar dan masuk mendapat makanan. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi tentang domba, tapi kita akan bahas lebih detail minggu depan. Saudara tentu sudah mendengar. Domba, kenapa saudara kita nih kok digambarkan bukan macan di Alkitab? Bukannya giraffe, bukannya hippo atau yang lain-lain gitu. Tetapi kita digambarkan sebagai domba. Kalau saya mengakui saudara, karena kita domba tuh penakut. Kita sering diliputi oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, gampang tersesat. Saya pernah melihat satu gambaran tentang domba-domba tuh yang sedang kumpul. Lalu ada kupu-kupu saja satu. Terbang di depan muka si domba. Si domba yang satu ini melihat si kupu-kupu, bisa ngikutin kupu-kupu itu. Lalu saudara dia meninggalkan kumpulan domba-dombanya. Berapa banyak saudara lihat ada orang Kristen yang meninggalkan kumpulan orang percaya karena the pleasure of the world. Ada temptation dalam dunia ini, ada pleasure di dalam temptation yang dilihat, oh kupu-kupunya cantik sekali, aduh muda lagi kupu-kupunya. Saudara, dia ikutin kupu-kupu itu, nggak taunya pintu yang dianggap lebar membawa orang banyak kepada kebinasaan. Saudara, lagu ya anak-anak tuh sederhana loh. Di dalam dunia, coba kita minta Nesa nyanyi solo. Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Lebar berapi, jiwa mau mati, tapi yang sempit, jiwa ber. Ini kayak kur GKI San Francisco. Suaranya bagus-bagus. Nah saudara, jadi saudara memang kita dihadapkan pada pilihan. Dan domba itu adalah gampang sekali ya. Ada pencuri, ada serigala. Saudara, tapi ada gembala. Puji Tuhan kalau kita dekat dengan gembala kita aman. Itu sebabnya kita perlu gembala yang agung. Minggu depan kalau saudara mau datang lagi, saudara akan dengar tentang khotbah tentang gembala yang baik. Jadi tolong absen siapa yang tidak datang minggu depan. Jadi saudara, gembala yang baik itu bukan saja dia rela berkorban berjalan di depan. Saudara, dia mempertaruhkan kehidupan. Tapi kalau ada badai, ada apa, storm, domba-domba tidak mengerti bahwa ada badai yang akan datang di dalam. Tetapi domba yang baik akan membawa mereka masuk ke dalam kandang, membawa mereka aman. Domba tidak bisa minum di air yang bergericik, mesti dibawa ke air yang tenang. Makanya Mazmur 23 berkata, dibaringkannya aku di rumput yang hijau, dibawanya aku ke air yang tenang. Thank you Lord. Nah saudara, kalau saudara sudah mendengar ilustrasi tentang Yesus sebagai pintu, tetapi dia yang menjadi pintu membawa kita ke surga, berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk, bolehkah aku masuk? Apakah kita begitu stubborn, begitu sombongnya, kita tidak mau membuka pintu hati kita? Saya harap kita rela untuk membuka pintu hati kita, membiarkan dia masuk di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami belajar Engkau sebagai pintu yang memberikan kami suatu undangan untuk masuk dan menikmati apa-apa yang Kau sediakan. There's an opportunity untuk diampuni, opportunity untuk bisa di-redeem, dibebaskan, untuk mengalami hidup-hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau, hidup yang produktif, hidup yang meaningful, hidup yang bertujuan, hidup yang memenuhi jiwa kami dengan kepuasan. Dan terima kasih Bapa, kami bisa memilih ada di dalam, sehingga kami tidak lagi under the umbrella of cursing, yaitu iblis yang terus tiap-tiap hari mengintip, mencuri, membunuh, dan merusak. Tetapi kami ada di pihak Engkau, dan Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan jaminan perlindungan, sehingga kami merasa aman ada di dalam tangan-Mu.
tangan yang perkasa, gembala agung kami, gembala yang baik. Kami ada kecukupan, bukan saja makanan secara jasmani, tetapi Engkau sebagai roti hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau membuka pintu hati kami. Kami mau masuk melalui pintu Yesus Kristus. Dan kalau kami sudah masuk di dalam, kami ada di dalam Tuhan. Kami juga ada kewajiban untuk menceritakan Injil Kristus ini, bahwa Engkau adalah pintu untuk orang lain juga yang mau datang kepada Engkau. Tolong kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada setiap orang, sehingga gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai pintu, dan mereka boleh masuk Tuhan. Melalui gereja ini kami menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Bu Nur atas pelayanannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan bacakan wata pada sore hari ini. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Yohanes Sudarma pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Konsultasi pastoral dapat seperti biasa jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tertera. Jemaat yang berulang tahun tanggal 20 Bapak Arnold Komala, tanggal 22 Penatua Leni Jap. Saya kira sini. Selamat ulang tahun Penatua. And tanggal 23 Bapak Leon Parson. Persekutuan doa akan diadakan pada tanggal 8 April jam 7 malam melalui Zoom. Kotak saran, anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan atau secara elektronik di website kotak saran. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat di warta dari kehadiran, persembahan, dan semuanya. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Mama Palen, Ibu Lena, selamat datang. Dan saya lihat juga ada Tante Inglan datang, selamat datang Tante. Saya rasa cukup sekian dan saya kembalikan pada Pak Pendeta. Mari saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mulai dengan ucapan syukur yang tak terhingga kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang mengajarkan kepada kami to enter your gate with thanksgiving, with praises. Kami ingin berikan pujian hormat kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Di saat seperti sekarang ini Tuhan, hati kami diliputi oleh ucapan syukur atas semua hal yang baik yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami tahu tidak ada satu pun hal yang baik yang kami alami tanpa berkat dan anugerah daripada Tuhan. Atas kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, di tempat yang kudus, untuk memuji dan memuliakan Kau. Kau beri kami kesehatan, kekuatan, untuk bisa bersama-sama bersyukur dan percaya dengan iman penuh bahwa tidak ada hal yang lebih baik daripada ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama juga kami mohon Tuhan, supaya Engkau memberikan belas kasihan-Mu terhadap keperluan-keperluan kami yang ada, yaitu untuk panitia nominasi pendeta yang sedang bekerja. Tuhan memberikan kemajuan di dalam pencarian hamba-Mu di tempat ini. Kami doakan Bapak Si yang sudah lanjut usia, tetapi biarlah jiwanya, hatinya tetap bersemangat dan muda di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk yang berulang tahun Tuhan, yaitu untuk Leni Yap dan Arnold Kumala, Leon Parson. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Tuhan mempercayakan, melengkapi mereka dengan karunia-karunia rohani. Perlindungan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Biarlah rancangan-rancangan mereka Tuhan berkati sesuai dengan rancangan-Mu, supaya mereka makin hari makin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga bersama-sama mendoakan jemaat yang sedang sakit dan lemah tubuh, untuk panitia, untuk penatua Franco yang sedang mengalami back pain, Ibu Tera dan Saudari Eodia sedang dalam proses perawatan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau rela menjamah mereka Tuhan. Kami tahu Engkau punya belas kasihan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, tidak ada tabib yang lebih dahsyat, lebih agung daripada Engkau, tabib agung kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau rela mengulurkan tangan belas kasihan-Mu, supaya mereka boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan, dan boleh menjadi suatu kesaksian, sehingga tes yang mereka alami di dalam hidup ini boleh menjadi suatu testimoni, suatu luka-luka scar yang ada boleh menjadi star in the sky yang bercahaya, yang kemudian akan memuliakan Engkau, menarik lebih banyak orang untuk datang kepadamu. Kami mohon Tuhan,
Kami juga mendoakan untuk jemaat kami, berbagai-bagai keperluan yang ada, apakah itu secara rohani, kesehatan, di dalam keperluan mencari pekerjaan, masalah-masalah di dalam rumah tangga, financial, atau pergumulan yang lainnya. Kami tahu Tuhan, Engkau mampu. Tidak ada satu pergumulan yang terlalu dahsyat yang Engkau tidak bisa menenangkannya. Badai yang bergelora, Engkau dengan berkata tenang akan menjadi tenang. Oleh sebab itu tolong kami untuk terus beriman kepadamu, tetap percaya walaupun masih ada goncangan, walaupun masih ada kesulitan, tetapi biarlah kami percaya bahwa Engkau sanggup, dan pada waktu yang Kau tentukan, timing yang tepat yang Kau sudah janjikan dan tentukan, kami akan menyaksikan keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengakhiri doa kami Tuhan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang terkasih, telah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan persembahan ayatnya diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu "Ikut Dikau Saja Tuhan". Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua di dalam banyak hal Tuhan yang tidak dapat kami hitung. Dan kami sungguh bersyukur. Oleh karena itu Bapa, kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat-berkat yang kami terima melalui persembahan ini, melalui hidup kami, waktu kami, dan talenta kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberi dan mampukan kami untuk lebih lagi dengan sukacita melayani-Mu, lebih lagi menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui, agar nama-Mu sajalah yang boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas lawatanmu, berkat-berkatmu. Dan kami akan meninggalkan tempat ini dan mission start pada waktu kami keluar dari tempat ini Tuhan. Menyampaikan berita sukacita kepada dunia. Kami berdoa Tuhan memberi kami kefasihan, melengkapi kami dengan hikmat bijaksana, memberi kami keberanian dan iman yang kuat. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan memimpin menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Amin.